Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan program C++ yang berfungsi untuk menghitung jumlah bilangan 1 sampai N. Kemudian hasil jumlah tersebut akan dipangkatkan sebanyak N kali. Nah, program ini menggunakan perulangan for untuk menghitung jumlah dan juga untuk melakukan proses pemangkatan. Kita langsung saja ke penjelasan programnya. Yang pertama, itu ada include string dan using namespace. Nah, ini baris pertama yang digunakan untuk memanggil library input dan output. Nah, terus yang di baris kedua, ini agar kita bisa menggunakan cout dan cin tanpa menulis std. Lanjut ke fungsi utama, ini ada in main. Ini adalah fungsi utama yang akan dijalankan pertama kali. Nah, lalu kita deklarasi variabel. Di sini ada jum, pangkat, n, dan e. Jum ini untuk menyimpan hasil penjumlahan, pangkat untuk menyimpan hasil pemangkatan, n untuk menyimpan input dari user, dan i variabel untuk perulangan. Nah, ini semua bertipe integer. Lalu kita input nilai n. Nah, program meminta user untuk memasukkan nilai n. Nah, lalu kita inisialisasi dulu jumlahnya, itu sama dengan 0. Nah, variabel jumlah ini dia ter-0 sebelum digunakan untuk menjumlahkan. Lalu lanjut ke perulangan pertama, itu menghitung jumlah. Nah, ini pakai for i sama dengan 1, i kurang dari n, i plus plus, jum sama dengan jum plus i. Nah, perulangan ini berjalan dari 1 sampai n, dan setiap perulangan itu nilai i ditambah ke jum. Nah, jadi sebenarnya program ini menghitung 1 plus 2 plus 3 plus n sampai n. Nah, lanjut ke inisialisasi pangkat. Nah, pangkat itu kita inisialisasikan dulu sama dengan 1. Kenapa 1? Karena dalam perkalian nilai awal harus 1 supaya hasilnya tidak selalu 0. Nah, perulangan kedua ini proses pemangkatan. Nah, di sini terjadi proses perkalian berulang sebanyak n kali. Artinya pangkat dikalikan dengan jum sebanyak n kali. Jadi sebenarnya ini menghitung jum pangkat n atau jumlah dipangkatkan n. Lalu di sini ada output. Nah, proses program itu akan menampilkan hasil jumlah dari 1 sampai n, hasil jumlah tersebut setelah dipangkatkan. Nah, kita running saja programnya. Misalnya kita input itu 3, ini itu 3. Nah, jadi jumlahnya itu 3. Nah, kalau dipangkatkan itu hasilnya itu 27. Kita lanjut ke algoritmanya. Nah, di sini pertama itu ada mulai. Artinya program itu dimulai. Lalu input nilai n, ini user memasukkan nilai n sebagai batas perhitungan, lalu inisialisasi jumlah diisi dengan 0. Ini sebagai nilai awal untuk menyiapkan hasil penjumlahan. Lalu yang nomor 4 itu perulangan dari i sama dengan 1 sampai i kurang dari n. Nah, dilakukan penjumlahan untuk menjumlahkan angka dari 1 sampai n. Nah, di dalam perulangan itu jumlah diisi dengan jumlah plus i. Artinya setiap nilai i ditambahkan ke dalam jum. Nah, setelah perulangan selesai, jum berisi hasil 1. Nah, setelah perulangan selesai, jum itu akan berisi hasil 1 plus 2 plus 3 sampai n. Nah, terus yang kelima ini inisialisasi pangkat. Itu inisialisasi diisi dengan 1. Nah, karena akan digunakan untuk perkalian berulang. Nah, nomor 6 itu perulangan dari i sama dengan 1 sampai i kurang dari sama dengan n. Nah, dilakukan perulangan untuk proses pemangkatan. Nah, di dalam perulangan pangkat itu
pangkat diisi dengan pangkat dikali jum. Artinya, jum dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak n kali. Dan sehingga akhirnya adalah jum pangkat n. Nah, yang ketujuh itu tampilkan jum. Proses menampilkan jumlah hasil. Nah, yang kedelapan itu tampilkan pangkat. Proses program akan menampilkan hasil setelah dipangkatkan. Dan yang kesembilan itu selesai. Yang artinya program berakhir. Untuk pseudocode-nya seperti ini. Yang pertama itu kita deklarasikan dulu variabel bertipe integer, itu ada n, i, jum, pangkat. Lalu ada begin, itu di bagian begin ada write, masukkan n, dan read n. Lalu jum diisi dengan 0, lalu for, i diisi dengan 1, to, n, min 1, do. Lalu jum diisi dengan jum plus i. Pangkat diisi dengan 1, lalu for, i diisi dengan i, for i diisi dengan 1, to, and do. Nah, lalu pangkat diisi dengan pangkat dikali jum. Lalu di sini ada write jumlah dan write jumlah setelah dipangkatkan. Lalu n. Untuk flowchart-nya itu dimulai dengan start yang berbentuk oval begini. Lalu kita masukkan nilai n. Dan setelah itu kita inisialisasikan jumlah genap, jumlah ganjil, total genap, total ganjil itu semuanya dengan 0. Lalu perulangan pertama i sama dengan 1 to n min 1. Nah, flowchart ini menunjukkan proses perulangan. Setiap kali perulangan jum sama dengan jum plus 1, setelah itu kembali ke kondisi sampai i mencapai n. Nah, lalu inisialisasi pangkat sama dengan 1. Nah, setelah penjumlahan selesai, pangkat diisi dengan 1. Kita masuk ke perulangan kedua. Ini dilakukan perkalian berulang. Pangkat sama dengan pangkat dikali jum. Proses ini dilakukan sebanyak n kali. Nah, lalu akan menampilkan output jumlah dan jumlah setelah dipangkatkan. Dan terakhir itu ada n. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.